إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أيها الإخوة اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini hari yang terakhir kita mengikuti kegiatan dalam rangka ibadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang berbeda dengan bulan-bulan Ramadan yang sudah lewat. Kita nggak tahu apakah bulan Ramadan yang akan datang bisa bertemu lagi seperti ini. Karena itu hari ini Bapak Ibu kita manfaatkan dengan baik sampai Ramadan berakhir. Jadi sampai jam 6 kalau perlu kita nggak usah pergi-pergi, fokuskan di rumah. Yang belum hatam Quran ya, selesaikan. Sholat duha maksimalkan. Jadi kalau dalam putusan tarjih sholat duha itu 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian sholat rawatibnya sempurnakan juga. Sebelum zuhur 4 rakaat dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat. Setelah zuhur 4 rakaat dengan kaifiyah 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian sholat maghrib yang muakkad nanti setelah atau ba'diyah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ibarat saudara, Ramadan itu saudara yang lama nggak ketemu setahun. Mungkin kalau saudara yang lama nggak ketemu karena mungkin kerja di luar negeri ya, sebagai TKI atau dia sedang belajar dan lain-lain jangan. Nah, baru pulang dan hari ini sudah sampai sebulan, sekarang mau pergi lagi. Dan perginya ini kita nggak tahu apakah nanti kembali lagi atau tidak. Nah, saudara itu berpesan, kalau misalnya tidak bertemu lagi, karena mungkin saudara itu yang akan menghadap Allah atau kita yang menghadap Allah lebih dulu, maka sempurnakanlah Ramadan tahun ini dengan amalan-amalan yang membuat para malaikat itu senang. Jadi di langit sana itu Bapak Ibu itu selalu turun ke bumi, terutama di bulan Ramadan. Apalagi di malam Lailatul Qadar itu hampir ya, malaikat yang di langit itu ke bumi dengan hitungan tak bisa dihitung. Dalam satu riwayat hitungannya seperti debu, saking banyaknya. Maka Bapak Ibu kita sangat rindu yang namanya kebaikan jiwa-jiwa malaikat yang sudah Allah tanamkan di bulan Ramadan, di antaranya menahan lapar, menahan haus, al-ju' wal atas, yaj'alani suratat tabi'ati lil mulkiyah. Begitu dalam kitab Hujjatullah Baligh. Lapar dan haus itu bisa ya, menyerupai seperti kita punya sifat yang dimiliki malaikat. Malaikat itu kan gak makan, gak minum. Nah, maka di sisa-sisa umur ini setiap hari kalau perlu hatta talqarabakum, sampai benar-benar kita bertemu dengan Allah ya, lakukan amalan-amalan yang disukai malaikat.
Nah, pada kesempatan ini hanya sampaikan mungkin beberapa saja. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, amalan yang disukai malaikat sehingga diterangkan Rasulullah pernah diizinkan oleh Allah ke surga sampai suara terompahnya sudah ada, yaitu suara terompahnya Bilal bin Rabah. Nah, amalan-amalan Bilal bin Rabah itu yang menjadikan para malaikat suka. Di antaranya apa? Bilal bin Rabah itu selalu menjaga wudu, menjaga toharoh. Nah, kita mungkin tidak bisa menjaga wudu seperti sahabat Bilal ini, tapi setidaknya berusaha lah. Cobalah minimal hari ini. Nah, dari tadi habis subuh, kemudian nanti kita nunggu Isra. Habis Isra, nah, kita wudu, kemudian aktivitas apa-apa ya, aktivitas dalam keadaan wudu itu bagus. Nah, sampai buka puasa ini sempurna. Nah ini, jadi intinya fisik itu memang harus bersih, apalagi di zaman seperti ini, dan juga batinnya. Nah, hikmah dari jaga fisik bersih itu adalah tazkiyatun nufus, menjaga jiwa-jiwa ini biar penyakit-penyakitnya pada hilang. Saya sering nyampaikan bahwa dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang itu karena masih punya sifat-sifat yang jelek, itu amalan bisa habis semua. Itu yang disebut bangkrut. Atadruna manil muflis, kata Rasul. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Ya. Ketika para sahabat jawab macam-macam, ada yang mengatakan yang bangkrut yang nggak punya uang. Kalau sekarang mau lebaran itu yang kalau bangkrut itu nggak apa ya, di rumah nggak ada jajan, ya. Yang saudara nggak pada mudik, ya, nggak ada kiriman. Itu mungkin zaman sekarang gitu, nggak punya beras, persiapan untuk masak dan lain-lain. Tapi bukan itu kata Rasulullah. Manil muflis mayat yaumal qiyamah bisalat wa siyam wa sa'at. Orang yang bakal itu besok ketika hari kiamat banyak pahala, bawa pahala banyak. Pahala sholat, bukan wajib saja, sunnah biasakan. Ya, sholat wasiat, pahala puasa, misalnya puasanya mungkin lebih hebat dari kita. Kita kan jarang atau mungkin belum pernah puasa Abi Dawud. Sudah ada yang pernah belum Bapak Ibu Abi Dawud puasa? Belum kan? Nah ini mungkin bisa aja Abi Dawud. Puasa saatnya miliaran karena banyak ya. Tetapi pahala yang begitu banyak bisa habis bagaikan ya diterpa angin, karena dia masih suka menyakiti orang, meminta maaf. Maka di hari yang baik ini Bapak Ibu ya, kita nggak usah salaman ya. Nah, ini biasanya kan lupa nanti ya disolatin pada salaman, karena bukan apa-apa kita jaga. Jadi tetap minta maaf kesalahan. Kalau bisa disebutkan nggak apa-apa ya. Maaf ya Mbak, saya itu kalau habis sholat sering rasanya sampean sih bisa nih. Oh sampean bawa sajadah mambu itu kawan. Jadi gitu kan. Pokoknya sebutkan nggak apa-apa. Maaf ya Mbak, kemarin waktu buka puasa nyungsemi dari sampean sih bisa nih. Oh mangan Pak ke teman, nah misalnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa disebutkan. Jadi kesalahan. Jadi saling kita kan pengen bukan hanya kumpul di sini saja, pengen kumpul di surga sama indah. Ya. Kita bisa jamaah bareng, ya. Nanti di surga bisa bareng, kan nikmat. Ya. Jadi gitu, Bapak Ibu, kesalahan, pernah menyakiti, hibah, memfitnah, macam-macam lah. Nah kita saling mengingatkan dan minta maaf. Nah ini, jadi ini amalan yang bisa ditiru di amalan Bilal bin Rabah.
Kemudian ada amalan lagi yang menjadikan orang itu disukai malaikat. Ini mungkin kisah ini sudah sering Bapak Ibu dengar, tapi ini saya ulang-ulang lagi biar penguatan. Jadi Rasulullah pernah nyampaikan sama sahabat Umar, ya, sahabat-sahabat, kalau kamu ketemu orang ini, minta didoakan. Jadi doanya itu nggak terhalang. Karena apa? Malaikat itu sudah menganggapnya keluarga, Bapak Ibu. Jadi kartu penduduknya bukan di dunia, kartu penduduknya di langit. Nah, siapa mereka? Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu luar biasa. Di Yaman sana, ketika ada raja yang sangat bengis, siapa yang mengikuti Rasulullah, jadi dakwah sudah sampai ke sana, sehingga Uwais Al-Qarni yang orang miskin itu mengimani dan teman-temannya, tapi ketahuan disiksa. Pokoknya siapa yang mengimani Nabi Muhammad dia disiksa, tapi Masya Allah dia kuat. Dan kisah yang luar biasa ketika ibunya yang beriman juga minta agar bisa berziarah ke Makkah Mukarramah. Akhirnya Uwais Al-Qarni dengan ini atas petunjuk Allah juga. Nah, gak punya berbekalan, tapi dia bersungguh-sungguh. Hanya dia beli seekor sapi kecil gitu. Kalau sapi kecil namanya apa ya? Pedet ya. Beli. Nah, beli. Nah, kalau pagi dia gendong itu pedet, kemudian naik ke bukit. Nah, di situ ada sengaja itu Uwais Al-Qarni membuat tempat rumah sapi. Nah, kalau sudah sampai situ turun lagi ya. Begitu pulang pergi ya. Sampai sapi itu benar-benar jadi sapi, bukan pedet lagi. Kalau dalam riwayat ya disebutkan sekitar 1 kintal. Kuat ya. Yang asalnya paling berapa ya 10 kilo, 20 kilo. Tapi karena setiap hari 1 kintal kuat. Oh, naik turun. Termasuk kita ya. Kalau kita asalnya berat ini puasa, dilatih oleh Allah. Masa sih orang puasa Senin Kamis nggak kuat, sebulan aja kuat? Mestinya kan gitu. Nah, maka nanti Bapak Ibu biar nggak kaget, setelah bulan Ramadan puasa selesai jangan berhenti, ikuti nanti mulai hari apa? Hari Senin ya, hari Senin kan. Kita itu ya di Ahad, hari Senin atau nantilah. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana asyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti, maka yang punya hutang itu kalau dilihat dari pendapat para ulama, intinya man shoma Ramadannya dulu, dipenuhi dulu puasanya ya, yang punya hutang sahuri ya. Nah, nanti setelah selesai lanjutkan. Walaupun tidak mengapa puasa Syawal dulu terus nyaurnya nanti nggak masalah. Cuma yang paling afdol adalah nyaur dulu. Nah, bagi yang nggak punya hutang ya, teman-teman 6 hari. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka dihitung puasanya seperti 1 tahun. Maka insya Allah mulai hari Senin Bapak Ibu nanti kita ada kuliah subuh ya, selama 6 hari. Hadirin yang berbahagia, Uwais Al-Qarni, Masya Allah besar. Setelah sapi itu udah besar, hanya dijual. Jadi ada perbekalan, tapi kan nggak cukup untuk ukuran dari Yaman ke Mekah itu. Saya lihat di Google itu sekitar 1000 kilo, Insya Allah ya. Nah, singkat cerita digendong ibunya. Ibunya sudah tua, ya mungkin perkiraannya ya lebih berat mirip dari ibu, karena ibu sudah tua, tapi kan luar biasa jalannya. Digendonglah ibunya dengan lemah lembut. Ayo Bu, kita berangkat, naik bukit, turun bukit, Insya Allah. Tantangannya kayak apa?
Dan waktu itu Islam di Yaman juga belum berkembang. Kalau ketahuan yang disiksa itu wasal qarni, tetapi atas izin Allah, atas lindungan Allah sampailah ke Makkahul Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika. Ini ucapan talbiyah itu sebenarnya ketika kita dijamin itu sudah dengar. Jadi suatu kali Nabi Ibrahim alaihissalam diminta Allah, Ibrahim panggil itu manusia. Nah, bagaimana saya bisa memanggilnya? Suara saya terbatas. Sudah panggil saja. Pak Nabi Ibrahim alaihissalam naik bukit talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nah, atas izin Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertalbiyah, seluruh makhluk hidup mendengarnya, termasuk janin. Janin itu dengar. Jadi kalau dibilang, saya belum dapat panggilan Nabi Ibrahim, sudah tinggal waktunya. Maka Bapak Ibu di hari-hari ini punya cita-cita apapun, itu rahasia Allah. Bismillah, mohon sama Allah agar bisa pergi ke tanah suci. Nah, hadirin yang berbahagia, maka tawaflah Uwais Al-Qarni sambil menggendong ibunya dari Hajar Aswad. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wal dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar, seterusnya. Jadi di buku panduan manasik itu ada putaran 1, 2, 3. Tapi intinya itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini namanya kalimat-kalimat yang al-baqiyatus sholihah. Ini juga bagus Bapak Ibu untuk kita baca di zikir pagi sore. Nah, tawaf itu artinya bergerak. Maka memang di bulan Ramadan ini kita harus banyak bergerak. Ya, ini sinar matahari ini sering kita manfaatkan. Jadi ke depan saya ulangi lagi, kita harus jaga iman sama jaga imun. Imun itu kekebalan tubuh. Jadi Bapak Ibu, ke depan fitnahnya kayaknya masih berat. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Nah, maka hasilnya itu ya kita nggak boleh berkerumun, tapi tetap memohon kepada Allah. Jadi nanti puncaknya ketika orang, coba saja lah nanti besok kita lihat, ketika orang pada kumpul sana, mendingan kita nggak usah ikut-ikutan. Baik, setelah tawaf selesai, kemudian dia berdoa. Doanya dengan lirik, memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, digendong kan ibunya, masih digandeng, dengar suaranya terang betul, jelas betul. Akhirnya ibu yang sudah tawaf itu meneteskan air mata sambil ngatur sama anaknya, anak, kenapa kau doa seperti itu? Kau yang doakan ibu, kamu doa untuk kamu gimana? Riwayat gitu. Ibu, cukuplah doa ini. Kalau doa ini diterima oleh Allah, dosa-dosa ibu diampuni, mesti ibu masuk surga. Kalau ibu masuk surga kan mesti akan memanggil saya, mengajak saya. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu, kita itu masuk surga diantaranya karena orang tua kita itu. Maka beruntung kalau hari ini kita masih punya orang tua. Nah, manfaatkan dengan baik. Ya. Baik, itu amalan. Apalagi yang menjadikan amalan ini kisah Uwais panjang ya. Amalan apa lagi yang menjadikan para malaikat itu suka? Pintu langit terbuka. Di antaranya orang yang selalu menjaga qiyamul lail. Qiyamul lail. Saya sering sampaikan,
Nanti tanggal 1 Syawal itu kita ada yang mulai sendiri-sendiri di rumah. Tanggal 2 dan seterusnya sampai selesai. Kalau bisa Bapak Ibu, yang mulai jangan sampai berhenti, walaupun hanya witir saja. Afdhalus sholat ba'dal maktubah sholatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib, salat malam. Nah, kita kadang-kadang semangat sholat yang lain, karena sholat malamnya ditinggal. Yang mulai. Minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmudan. Dia orang yang mulai itu akan diberi tempat, ada tempat khusus, bukannya di dunia, tempat utama nanti di surga. Allah akan bimbing. Kalau orang yang ahli yang mulai itu setiap ada masalah dibimbing oleh Allah. Nah, punya cita-cita dibimbing oleh Allah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Jalan keluar ada, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau ada orang yang mau menyakiti Allah, langsung bela malaikatnya. Waj'alni min ladunka sultanan nasir. Nah, kemudian amalan apa lagi yang menjadikan para penghuni langit menyukainya, yaitu kalau kita mencintai makhluk yang ada di bumi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, makhluk di bumi itu apa? Bukan hanya manusia. Kita harus cinta sama binatang. Kita harus menyayangi namanya tanam-tanaman, angin, udara. Maka dalam kitab Al-Jami' Shaghir yang sudah saya sampaikan, sayanglah kepada tanaman, diantaranya itu amalan yang akan mengalir terus pahalanya. Wagharasan nahlan, menanam tanaman. Wa ajra nahrun, mengalirkan sungai. Maksudnya mengalirkan sungai itu bagaimana agar air itu mengalir, sayang, jangan sampai mabel. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya tanah, itu pahalanya luar biasa. Punya tanah, apalagi tanah itu untuk jalan. Setiap hewan yang lewat itu kita pahalanya luar biasa. Misal, gak usah banyak-banyak, 1 pilang 20 cm, 20 cm saja. Misalnya saya punya tanah 20 cm, nah bismillah saya wakafkan buat jalan. Itu seluruh makhluk hidup yang lewat itu mendoakan kita, menjadikan surganya itu luas, wawasik matbolah. Maka saya berwasiat pada sendiri, ya Allah, berilah saya rezeki bisa beli tanah, dan tanah ini bisa untuk jalan. Ya kita infak sudah banyak, nah, insya Allah, masjid, santren, SMP. Nah, tetapi ketika ada satu yang belum, itu rugi. Ya, kenapa ya? Ada orang semut bisa lewat, cacing bisa lewat. Setiap detik itu para malaikat itu mendoakan kita, Bapak Ibu. Maka bersyukurlah kalau kita bisa seperti itu, ya. Kita nggak usah sini lewat orang wong bukan ahli bidang, bukan hanya orangnya, hewannya, termasuk kita membuat kemudahan orang yang akan sholat jamaah. Maka tetap bersemangat Bapak Ibu. Saya pernah cerita hebatnya Abdurrahman bin Auf, seluruh hartanya diinfakkan semua, sehingga diceritakan masuk surganya itu istimewa, luar biasa. Dan dari malam sudah saya sampaikan, yuhsyarun nas yaumil qiyamah, dikumpulkan manusia besok dari kiamat. Antaranya ada yang jalan kaki, pakai kendaraan, ada yang pakai pajak. Nah ini pakai kendaraan dengan amal soleh. Di saat orang lain jalannya susah sekali, jauh. Bapak Ibu, nanti kan kita ketika dibangkitkan dari alam kubur di hari kiamat itu bentuknya macam-macam sesuai dengan ketika kita meninggalnya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau meninggalnya maksiat, dibangkitkan dalam maksiat. Orang lagi menghadapi pengadilan yang luar biasa. Orang yang bunuh diri, bangkitkan yang bunuh diri. Maka mudah-mudahan kita dibangkitkan lagi kayak gini ya, lagi ibadah, lagi sholat. Ini namanya
taman surga itu. Ya, jika maratu biyatil jannah fartau terus. Apabila kamu menemui taman surga, kebun surga, fartau, maka singgahlah. Singgahlah itu artinya diopeni, aktif. Mungkin Bapak Ibu pengajian seperti ini udah biasa, tapi nilainya yang luar biasa. Fartau, apabila kamu menemui kebun surga, fartau. Fartau itu ya dijaga, ya kita punya uang infak, diopeni. Bagaimana kalau kita sudah meninggal ini pengajian jalan terus? Ini namanya fartau. Nah ini, itu yang maratu biyatil jannah fartau. Para sahabat tanya apa itu kebun surga ya Rasul, gitu ya. Wa ma biyatil jannah, bahwa majelis ini. Nah, jadi kebun surga itu, biyatil jannah wa ya majelis ini adalah tempat-tempat seperti ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, masih banyak tentang amalan-amalan yang menjadikan kita dicintai oleh para malaikat. Bahkan malaikat itu menganggap keluarga pintu langit terbuka. Kalau pintu langit terbuka itu ketika kita meninggal, ruhnya kan di sana. Jadi ketika kita meninggal kan ruh nanti dibawa ke langit. Kalau yang di langit nggak kenal, tutup. Menderitanya derita, ditolak. Oh, di dunia kita ditolak oleh sesama teman saja, menderitanya kayak apa? Nah ini ditolak oleh malaikat, dan kita mau ketemu sama Allah, ditolak. Nah kamu ahli maksiat nggak bisa. Nanti tempatnya si jin itu tempat yang paling dalam, bawah, gelap, banyak rintangannya. Jadi setelah di alam kubur menderita, tempatnya menderita lagi karena kita nggak dikenal. Maka yang saya sampaikan itu untuk kita semuanya bukan bagaimana para malaikat itu benar-benar suka dengan kita. Syukur-syukur kayak Uwais Al-Qarni sudah dianggap penduduk langit. Roh naik langit satu, dibawa malaikat yang hidul lucu, wajahnya putih-putih, dikasih al-fanut. Ya. Ini siapa rohnya? Ini bulan bin bulan yang kata yang ahli sedekah, ahli puasa. Diterima di muka. Langit 2 itu 3 sampai 7 sampai ke bawah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, banyak kisah-kisah juang Rasulullah yang ketika orang lain ketemu Allah ada hijabnya meninggal. Nah kita rindu yang seperti ini. Nah inilah Bapak Ibu yang dapat sampaikan. Di yang paling akhir nanti kita akan kuatkan, sempurnakan puasa Ramadan dengan zakat fitri atau zakat fitrah sama ya. Silakan. Kalau bisa yang paling bagus, nah, berasnya yang paling bagus. Karena ini kan nanti intinya itu untuk Allah berbagi semua. Tapi kembalinya untuk kesempurnaan puasa Ramadan kita. Kalau di luar sana apa katanya 2,5 kilo kurang ini, kurang apa? Afdol. Boleh zakat fitrah itu, zakat fitri itu lebih banyak, boleh ya. Ya. Beda dengan sholat subuh saya mau 3 rakaat nggak bisa. Tapi kalau zakat fitri boleh Ibu. Ya, ukuran 2,5, ya saya mau 3 kilo. Malah jangan malah dikurangi. Kadang-kadang kalau kita timbang kurang 2,5. Kalau Bapak Ibu jamaah khususnya kalau kita zakat fitrah benar-benar mantap. Kalau perlu lebih, dia ada 2,75 ya, terus lagi itulah. Nah ini ya. Silakan biasa di sini setelah kami terima langsung berbagi. Marilah kita mohon kepada Allah di akhir Ramadan ini, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Ya, maka nanti ketika Idul Fitri kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allahumma alif baina qulubina ya Allah, lembutkanlah hati di antara kami ya Allah. Wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami ya Allah. Wa hdina subula salam, tunjukilah kami dalam jalan yang selamat. Wa najina minadz dzulumati ilan nur, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Wa jannibnal fawahisha ma dzahara minha wa ma batan. Jauhkanlah dosa, maksiat, kesalahan baik yang nampak atau tersembunyi. Barik lana fi asma'ina ya Allah, berilah keberkahan pada pendengaran kami, wa absurina penglihatan kami, wa qulubina hati kami, bukalah hati kami ya Allah. Wa abaina wa ummahatina, berilah keberkahan pada orang tua kami. Kalau hari ini orang tua kami sudah tiada ya Allah, kami memohon kepada Engkau di hari terakhir bulan Ramadan ini, lapangkanlah kuburnya orang tua kami, bapak kami, ibu kami. Sayangilah mereka ya. Kami sering mimpi bertemu dengan mereka ya Allah. Kami tidak tahu ini pertanda apa. Mungkin mengingatkan kita bahwa kita itu masih banyak salah, sehingga kita belum sempat minta maaf. Hari ini orang tua sudah tiada. Karena itu ya Allah, di hari yang istimewa ini kami memohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa bapak kami, ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat turunnya. Waktu udara khairan dari kantilah negara yang lebih baik daripada negara di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, kantilah keluarga yang lebih baik daripada keluarga di dunia. Kalau hari ini orang tua kami sedang sakit ya Allah, sayangilah dia ya Allah. Di saat banyak penyakit ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang sedang diderita oleh orang tua kami ya Allah. Allahumma rabbana sa'alil basyi ismin tasyafi la sifa'an nasifa'u kasifa'an la yughadiru syaqaw. Wa aswajina ya Allah, berilah keberkahan pada pasangan kami, istri kami, suami kami ya Allah. Kami ini terus bersama bukan hanya di dunia, berkumpul pun di surga. Kali itu berilah keberkahan di sisa-sisa umur ini ya Allah. Wa dzurriyyatina, berilah keberkahan pada anak keturunan kami. Jadikan anak keturunan kami yang anak-anak yang ahli Quran, ahli sholat, ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli sedekah. Janganlah menjadikan anak keturunan kami anak ahli maksiat, naudzubillah, subhanallah. Wajahnya berilah keberkahan pada jamaah kami ya Allah. Satukanlah bukan hanya di dunia ya Allah, kami ingin berkumpul juga nanti di surga ya Allah. Wa tub alaina, terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. La ilaha illallah al-halimul karim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa zaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tadri dhanban illa ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la hajatan illa qadayta illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.